Halo. Halo. Hai. Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan kita ya, Atrifi. Oke, Bun, bahas apa hari ini? Oke, kita sekarang mau bahas tentang masalah apa sih yang paling sering terjadi dalam COD POS Oke, saya. rekan-rekan kita akan berbagi ya tentang masalah yang sering timbul dalam pengiriman COD pos ya, bayar di tempat pos gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomongin COD pos itu masalahnya sebenarnya klasik ya, ada dua ya. Jadi tidak di pos saja sih sebenarnya, di semua pengiriman COD masalahnya rata-rata di dua ini. Yang pertama adalah masalah pengiriman, yang kedua masalah pencairan, kan itu aja sebenarnya. Sama di ekspedisi lain juga sama. Nah, ya uniknya di pos ini kan kalau di beberapa ekspedisi itu kan kita rekapan seminggu sekali kan gitu kan ya. Kalau sementara kalau di pos itu kan barang nyampe sama kurirnya ditransfer ke giro mobile kita kan gitu kan ya. Nah di situ sering kita ada masalahnya di situ. Jadi yang pertama adalah masalah pengiriman. Masalah pengirimannya apa? Nah, meskipun kemarin itu diluncurkan paket Vcom ya, paket Vcom yang dalam rilisnya itu maksimal pengirimannya itu 2 hari gitu. Ternyata pada kenyataannya untuk yang di daerah selain kota itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari kan gitu kan. Iya, memang seperti kalau untuk di daerah-daerah lebih dari 2 hari biasanya teman-teman. Treatmentnya seperti apa? Jadi bagi teman-teman yang kalau sudah 2 hari atau 3 hari barang belum nyampe, segera lakukan komplain. Komplain pertama bisa lewat Halo Pos, lewat email ya, atau lewat webnya pos itu, webnya di Pos Indonesia Koit itu kan ada live chatnya, bisa lewat situ. Kalau di situ masih tidak mempan, ke kantor pos kan gitu. Datang ke kantor pos kecamatan nggak mempan, datang ke kantor pos kabupaten. Sebenarnya komplain bisa di kantor pos kecamatan, bisa di kantor pos kabupaten. Tapi kalau pengen lebih intens gitu di kantor pos kabupaten, karena di kantor pos kabupaten kan ada bagian admin yang nangani komplain ya. Jadi kita lebih ngobrolnya lebih enak. Kalau di pos kan banyak yang harus dilayanin kan. Jadi meskipun dengan Vcom ini mereka dirilisnya itu 2 hari sampai, pada kenyataannya kan nggak seperti itu kan gitu kan ya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin komplain. Kalau nggak nanti takutnya pembelinya ngambek terus barang nggak diterima dan balik kan sayang gitu kan. Ya. Jadi untuk yang masalah yang pertama, masalah pengiriman, harus sering-sering tracking resi, kemudian kita komplain. Kita komplain kalau udah 2 hari, karena kalau nggak dikomplain, kalau nggak pengalaman kita, kalau nggak misalnya barang itu kan biasanya berjalan dari pengiriman terus kemudian ke hub pusat, kemudian ke kota tujuan, kemudian ke pengantaran tujuan. Kalau nggak kita komplain, biasanya barang itu ya berhenti di situ-situ aja gitu. Stuck gitu ya. Jadi kalau nggak komplain ya mandek gitu. Ya, banyak yang di komen itu gitu. Jadi kadang ada beberapa kota emang ya harus kita komplain gitu loh. Harus kita kawal gitu. Betul. Harus kita kawal gitu. Ya itu kan capek ya, emang capek gitu. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Iya. Gitu. Memang ada beberapa daerah yang perlu kita pantau ya teman-teman. Nggak semuanya bisa jalan sendiri gitu. Terutama daerah-daerah yang agak-agak terpelosok mungkin ya. Kemarin coba ada kiriman gitu, sudah 4 hari nggak nyampe, kita coba nggak komplain, emang sengaja kita nggak komplain, dan ternyata ya mandek aja di situ. Betul. Nunggu sampai 7 hari, akhirnya kita komplain, hari itu juga bisa langsung nyampe. Pengalaman seperti itu perlu berbagi lah kita sama teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada kendala pengiriman sudah 3 hari 4 hari, segera komplain, karena pengalaman kami ya gitu, nggak dikomplain ya mandek gitu. Iya, kalau syukur customernya mungkin dia setengah-setengah lupa gitu ya, tidak mengkomplain, kita nggak masalah. Kalau ketemu customer yang komplain gitu kan ya, kita jadi gimana gitu. Yang kedua masalah pencairan. Masalah pencairan ini juga riskan. Kita di komen gitu banyak sekali yang sudah lama nggak cair gitu. Nah masalahnya kalau kita amati ini, pencairan ini semakin cepat kita komplain, penanganannya kayaknya semakin gampang kan gitu. Jadi kalau dirilisnya itu kan pencairan itu kan maksimal 2 hari kerja. Jadi barang ini misalnya barang nyampe hari Senin, berarti pasti kan hari Rabu sudah cair kan gitu kan. Iya, biasanya seperti itu. Kalau sampainya barang Selasa berarti ya Kamis
Rebo, Kamis, pastikan Kamis sudah cair gitu. Ya. Kalau belum cair ya segera komplain gitu. Betul. Segera Jadi komplain. harus segera dikomplainkan teman-teman. Barangkali ada beberapa paketnya yang sudah nyampe posisinya ke customernya kita, ternyata tapi uangnya sudah 2 hari belum masuk rekening giro kita, segera komplain. Belum masuk ke PGM kita langsung komplain ya. Jangan kita tunggu berlarut-larut. Karena saya bayanginnya kan analoginya gini kan, itu dari kurir terus disetor ke giro mobile gitu kan ya. Itu kan manual ya. Jadi kurir setor giro kan gitu. Nah, itu kalau misalnya kita itu lama kalau sudah lebih seminggu 2 minggu itu kok menurut saya menelusurinya agak susah gitu. Pastinya kan setiap hari banyak sekali ya paket yang terkirim gitu, jadinya pasti rekaman. Meskipun itu sebenarnya bukan alasan pihak pos sih, jadi sebenarnya itu hak kita, salahnya mereka kok. Tapi kan kita harus ngawal juga gitu, biar nanti pencairannya itu bisa terkontrol gitu. Ya. Jadi kalau di giro mobile itu kan kalau kita perhatikan kan ada transferan itu kan ada nomor virtual account, nomor VA biasanya VA di giro mobile. Nah, itu sebagai acuan kita apakah hasil COD kita sudah dikirim atau belum gitu. Jadi kalau di pos itu kalau kita setiap COD itu ada yang namanya VA. Sama kalau kita transferan di giro mobile nanti di menu riwayat itu di mutasi rekening giro mobile itu ada keterangan VA-nya. Nah, itu yang jadi acuan apakah kalau teman-teman masih bingung apa sih acuannya, kita tandanya ini sudah ditransfer atau belum gitu ya, itu ada nomor VA-nya itu. Karena banyak teman-teman yang nilai nominalnya COD sama semua, banyak bingung ini mana yang sudah ditransfer, mana yang belum. Ya itu ada keterangan VA-nya itu. Makanya pesan saya sih itu. Jadi kalau teman-teman mengaplikasikan COD lewat pos, kalau 3 hari barang 2 hari 3 hari barang belum nyampe, di trackingnya berhenti, segera komplain. Nek nggak dikomplain ya mandek aja kan gitu, mandek aja. Untuk masalah pencairan. Kalau masalah pencairan 2 hari 2 hari setelah barang sampai enggak ditransfer, segera komplain juga. Kalau kemarin ada yang komplain baru nyadar setelah sebulan gitu, akhirnya trackingnya juga agak susah gitu. Kan gitu. Jadi teman-teman harus untuk COD ini harus ya sering-sering memantau. Jadi tapi di balik plus minusnya itu kita sangat terbantu dengan COD ini kan gitu. Jadi kalau kita lihat reviewnya Kiposin juga di Play Store itu kan juga banyak jeleknya kan gitu. Jadi komennya di Play Store itu kan ratingnya Kiposin kan juga nggak begitu bagus. Tapi kita nggak bisa kalau menurut saya kita nggak bisa kok gini ya, kita harus menyesuaikan gitu kan ya, karena kita kan orang kecil ya. Kita orang kecil ya, kita harus menyesuaikan. Mereka kekurangannya apa, mereka ritmenya seperti apa, kita harus menyesuaikan kan. Betul sekali. Menurut saya seperti itu. Seperti itu. Oke, itu aja sih kendala yang paling sering Jadi ada 2 di pengiriman COD pos. Yang pertama masalah pengiriman yang kadang molor, solusinya ya komplain. Gitu. Yang kedua masalah pencairan, kalau udah 2 hari belum cair ya komplain lagi kan gitu kan. Yang bisa kita lakukan kan cuma itu. Yang bisa kita lakukan cuma itu. Kita mau ini kok gini lah, tapi piye masa kita harus action komplain. Kita harus yang bisa kita lakukan itu ya kita meminimalisir biar pengiriman COD kita lancar kan gitu. Tuh. Oke? Jadi intinya kita harus sering-sering memantau ya teman-teman, dari baik dari segi pengiriman maupun dari pencairan dananya. Oke. Semoga lancar semua. Amin. Semoga dimudahkan untuk kiriman COD-nya. Amin ya Allah. Sudah cukup? Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman seperti apa kendalanya selama ikut COD pos, silahkan komentar di bawah ini, kita sharing bareng ya. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.